Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, tak bosan-bosannya lagi kita selaku hamba Allah yang baik, kita selaku hamba Allah yang lemah, kita selaku hamba Allah yang hina di hadapannya. Marilah kita selalu senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan fardu sholat isya, dan insya Allah kita akan baru dengan sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salam salam, tak lupa kita hadiahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Rasulullah wa hadi Aminah Muhammad Habibullah, yang mana beliau adalah seorang tokoh, beliau adalah seorang promotor, beliau adalah seorang visioner, beliau adalah seorang yang harus kita tuntut tulis tenaga dalam mendapat bilas serta mengimplementasikan sekaligus mempraktekkan unsur-unsur Islam, ajaran-ajaran Islam dalam hidup dan kehidupan beliau, sehingga ajaran-ajaran tersebut sampailah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Karena 14 abad silam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji kepada kita, berjanji kepada umatnya, man shalla alayya falyajid syafaati yaumil qiyamah. Barang siapa yang berselawat kepadaku, niscaya dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Kalau kita ingin meraih kesuksesan yang luar biasa, baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat, hendaklah kita mengamalkan selalu selawat kepada Rasulullah SAW. Minimal kita amalkan 100 kali dalam sehari. Jadi kalau satu hari itu ada 5 sholat 5 waktu dalam sehari sholat, maka kita bagi 100 bagi 5, yakni 20 kali kita membaca sholawat selesai sholat fardu. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan sholawat kepada Rasulullah, kelak kita akan mendapat syafaatnya sekaligus meraih kesuksesan, baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin memberikan tausiah singkat yang insyaallah durasinya lebih dari 10 menit ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua. Tema yang ingin saya sampaikan yakni seputar Ramadan, kerinduan terhadap bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di awal bulan Ramadan. Kata Nabi, syahrul awwalur rahmah wa awsatul maghfirah wa akhiruhu minan nar. Bulan yang pertama itu kata Nabi adalah bulan yang penuh rahmat, wa awsatul maghfirah, dan yang di pertengahan yaitu bulan keampunan Allah Subhanahu wa taala, wa akhiruhu minan nar. Dan terakhir di bulan suci Ramadan adalah bulan terbebasnya kita dari pengurus api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang kita impikan, bulan yang kita tunggu. Saking rindunya kita di bulan Ramadan, kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari bulan Rajab. Apa doa kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ya Allah Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah hidup kami ini pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, saat ini umur kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan di dalamnya Allah memberikan
berlipat-lipat kali ganda pahala dan ganjaran bagi siapa saja yang melakukan ibadah pada bulan ini. Saking bergembira dan rindu kita terhadap bulan suci Ramadan, tentang dengan kehadiran saja akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa balasannya? Terbebasnya kita dari belenggu api neraka. Oleh sebab itu disinyalir dari sabda Nabi Muhammad SAW, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala al-niran." Barang siapa yang senang, yang bergembira dengan kehadiran bulan suci Ramadan, maka diharapkan Allah jasad kita tersentuh api neraka. Subhanallah. Inilah dahsyatnya bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Zarkasi, ada 4 hal yang itu bulan Ramadan itu sangat berarti dalam hidup kita. Apa 4 hal itu? Yang pertama adalah fihi mustami'atul khairat. Di dalamnya semua kebaikan. Bulan Ramadan itu baik, dan yang terkandung pada bulan Ramadan itu juga baik. Apapun aktivitas kita, selama amal ibadah kita positif, itu dianggap Allah baik. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, jangan ragu dan jangan bimbang untuk kita melakukan aktivitas positif. Insya Allah itu dianggap Allah baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal a'mal maqbulah. Amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu amalan wajib, amalan sunnah, bahkan kita ketahui tidurnya orang yang berpuasa itu dianggap Allah baik. Amalan kita diterima. Oleh karena itu intinya, kalau kita ingin meraih maghfirah, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya adalah keikhlasan. Insya Allah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dapat disinyalir dari sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan keimanan dan ikhlas karena Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Kemudian sabda Nabi berikutnya, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan amalan-amalan sholat malam, ibadah-ibadah sholat malam, mendirikan qiyamul lail dengan keimanan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Intinya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada satu kisah 3 golongan ini yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim Sahih. Ada 3 golongan yang akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka. Golongan yang pertama adalah golongan pembaca Al-Quran. Yang kedua adalah golongan pemberi sedekah. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang jihad fisabilillah. Lantas kata sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa mereka dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka?" Apa jawaban Rasul? Jawabannya adalah karena mereka kehilangan keikhlasan dalam beramal. Oleh karena itu, ikhlaslah kita, karena ikhlas adalah fondasi pertama dan utama diterimanya amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah da'watul mustajabah. Doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan ragu dan jangan bimbang, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan suci Ramadan. Karena insya Allah doa kita akan dijawab dan diterima tanpa ada hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah wal jannatul mustaqarrun, surga merindukan bagi orang-orang yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Introspeksi dan muhasabah diri ini, evaluasi diri adalah kiat yang paling utama, kiat yang paling ampuh untuk kita dapat terus meningkatkan kualitas keimanan
dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jikalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Maka niscaya kami akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Mudah-mudahan tausiah singkat ini dapat bermanfaat buat kita semua umumnya dan khususnya buat saya sendiri. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.